Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazana Fizanggraini dari kelas 12C. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan satu fenomena yang sudah saya cari, yaitu fenomena yang dianggap di zaman sekarang itu adalah fenomena yang hal yang biasa aja gitu. Tapi diam-diam dia menyakitkan banyak hati dan juga di masa depan. Yaitu saya akan membahas mengenai tentang perundungan verbal yang disamarkan sebagai candaan. Yaitu adalah sebuah luka yang tidak terlihat tapi itu sangat menyakitkan. Yaitu sebuah kekerasan yang bersembunyi di balik kata santai aja, cuman bercanda kok, jangan baper ya, kayak gitu. Jadi pasti teman-teman sekalian sudah sering mendengarkan kata-kata seperti itu. Jadi seperti contoh kata hinaan seperti ngatain orang pendek, miskin, jelek, itu adalah termasuk ke dalam sebuah perundungan verbal gitu. Yang mungkin di situ kita anggap sebagai itu lelucuan aja gitu. Pasti kita tertawa, tapi apakah kita pernah mikir gimana sih perasaan korban saat dibilangin kata seperti itu gitu. Jadi mungkin itu sekilas tentang perundungan verbal. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu perundungan verbal. Perundungan verbal adalah kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata merendahkan, hinaan, dan ejekan menyakiti harga diri seseorang. Dalam lingkungan sekolah, tindakan ini sering dinormalisasikan dengan alasan humor ataupun banter, sehingga guru maupun teman sekitar sering mengabaikannya. Seperti yang kalian sudah lihat di media sosial sekarang, ini sudah banyak sekali berita tentang perundungan yang dampaknya tuh sangat berpengaruh untuk masa depan. Contohnya bisa si korban menjadi depresi, terus jadi minder, pokoknya banyak sekali teman-teman dampaknya gitu ya. Dan hal itu sering disepelekan di lingkungan sekolah. Kalau kalian lihat dari berita-berita yang sudah banyak beredar, banyak sekali. Contohnya juga seperti yang kasus baru kemarin yang di SMA yang terjadi ledakan, contohnya seperti itu gitu. Dengan hadirnya media sosial ini membuat orang menjadi lebih kasar melalui komentar digital. Dan banyak ya teman-teman akibatnya. Yang pertama, bukan hanya korban menjadi malu, tetapi juga bisa korban kehilangan rasa percaya diri, menjauh dari pertemanan, atau dia pun ngerasa minder, takut berbicara di depan umum, lalu juga nilai akademiknya bisa menurun, dan ada juga bahkan yang sampai dia berhenti sekolah, dia trauma masuk sekolah, dan juga ada yang mempunyai rasa trauma, dan lebih baik, ada pun beberapa orang memikir kayak lebih baik menghilang daripada bertahan gitu ya teman-teman. Dan semua itu terjadi bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka salah menyebut kekerasan dalam sebuah candaan. Saya yakin jika perundungan verbal yang dibungkus dengan kata cuman candaan terus ditoleransi, maka dalam 3-5 tahun ke depan kita akan melihat peningkatan dalam gangguan kecemasan, depresi, dan penurunan nilai akademik di kalangan pelajar. Kita bukan sedang berbicara tentang lucuan, tetapi kita sedang berbicara untuk generasi masa depan. Di sini aku mau jujur, jadi sebenarnya aku pernah ada di posisi menjadi orang yang selalu dijadikan bahan omongan, bukan secara fisik, tapi tentang kemampuan atau hal-hal yang emang sebenarnya itu aku jaga baik-baik, atau bisa dibilang kekurangan aku gitu. Dan aku pernah dibilang seperti ini sama seseorang, yaitu kamu lemot banget sih gitu, gak bisa diandelin. Dan di saat itu semua orang tertawa, dan posisi aku cuma bisa diam, aku tersenyum dan pura-pura kuat dan pura-pura gak sakit, padahal dalam hati rasanya seperti ditampar berkali-kali. Aku diam bukan karena aku gak punya perasaan, tapi karena aku takut kalau aku melawan semuanya bakal makin parah. Jadi aku telan sendiri semua kata-kata itu dan pura-pura untuk biasa aja. Dan sebenarnya yang paling sakit tuh bukan ejekan ya teman-teman, tapi kata-kata dibalik cuman bercanda kok, jangan baper ya. Itu loh, itu hal yang sepele tapi itu sangat menyakitkan teman-teman. Gitu. Dan dari situ aku mulai mikir kayak apa benar gitu, aku gak cukup. Dan dari situ aku belajar gak semua luka kelihatan, tetapi kadang luka itu bersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Teman-teman, sekolah itu seharusnya menjadi tempat belajar, bukan arena ejekan. Jadi sekolah itu adalah seharusnya menjadi tempat tumbuh, bukan tempat untuk saling menjatuhkan. Jadi untuk hari ini mari kita berhenti menggunakan kata bercanda sebagai alasan untuk menyakiti seseorang. Karena kata-kata memiliki kekuatan menyembuhkan atau malah kekuatan menghancurkan. Dan pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengakhiri orasi ini dengan satu pertanyaan melalui pertanyaan diskusi. Jadi teman-teman bisa berikan pendapat teman-teman
Saya ingin bertanya, menurut kalian apakah etis jika humor dijadikan alasan untuk merendahkan orang lain? Dan langkah apa yang paling nyata dapat kita lakukan? Yang pertama, apakah sanksi tegas, pendidikan empati, atau pelatihan anti-bullying untuk menghentikan budaya ini? Mengapa? Jadi boleh teman-teman berikan pendapatnya, dan cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman perhatiannya.